Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 167. Seseorang mengikuti kita. Tidak ada hubungannya denganku, aku hanya mengingatkanmu. Siskamu dengan wajahnya yang arogan. Amandamu tidak tahan untuk mengulurkan tangannya untuk menahan pinggangnya yang sakit. Lalu dia melirik Siskamu. Lebih baik kamu urus dirimu sendiri saja. Desi Luo adalah wanita berpangkat tinggi, meskipun ia telah melakukan banyak hal kotor, ia sudah bertahan di dalam industri hiburan. Siskamu mengikuti Desi Luo, sangat mungkin dijual oleh Desi Luo. Dia juga tidak tahu bagaimana dia mati. Selama kamu tidak memberitahu kakek tentang hal itu, aku akan baik-baik saja. Amandamu tidak basa-basi dengannya lagi dan langsung masuk. Pada sore hari, Amandamu menerima sebuah panggilan yang mengatakan ada seseorang sedang mencarinya, dan dikatakan adalah seorang wanita. Amandamu agak bingung dan tidak tahu siapa yang mencarinya. Ketika dia turun, dia melihat seorang wanita duduk menghadap belakang, berpakaian sangat seksi mirip seperti Siskamu, dia seperti mengenal punggungnya. Wanita itu berbalik. Nonamu. Amandamu menyipit, Desi Luo mencarinya. Amandamu memandangnya dengan acuh tak acuh, nadanya sangat datar. Kamu cari orang yang salah. Hari ini aku datang ke sini untuk menemuimu. Aku tidak mencari Siskamu, tetapi Amandamu. Desi Luo adalah seorang wanita yang dibelai dan dipukuli di tempat tidur pria. Ada apa? Amandamu tidak menyukai Desi Luo sama sekali, tentu saja dia merasa Desi Luo mencarinya bukan untuk hal-hal yang baik. Bahkan jika ada hal yang baik, itu juga merupakan hal baik tanpa hati nurani. Hal-hal yang terjadi sebelumnya semua adalah salahku. Aku datang untuk meminta maaf kepadamu hari ini. Desi Luo mengaitkan rambut yang jatuh dari telingnya dan tersenyum dengan bibir melengkung, semuanya menunjukkan perasaannya. Setelah selesai berbicara, dia mengambil kantong dengan logo besar di sebelahnya, kemudian berdiri dan memberikannya kepada Amandamu. Kalau nonamu tidak keberatan, terimalah hadiah permintaan maafku. Desi Luo berpikir dia telah cukup menunjukkan ketulusan dan nada rendah hati. Dia juga pernah mendengar. Amandamu hanya seorang gadis berusia 20-an. Kehidupan keluarganya kurang baik sebelumnya, temannya tidak banyak, setelah dia menikah ke keluargamu dan hidup dengan manusia sampah, pasti sangat sulit. Hati gadis semacam ini paling mudah untuk luluh dan paling mudah untuk disenangi. Amandamu melirik kantong kertas di tangan Desi Luo. Seharusnya kamu meminta maaf kepada Lucy Sen. Sedangkan untukku, jika kamu membicarakan tentang kejadian di bar, aku tidak dirugikan. Kamu meminta seseorang untuk mengambil foto Lucy Sen secara diam-diam, tidak ada hubungannya denganku, kamu harus meminta maaf sendiri kepadanya. Melihat Amandamu tidak membiarkan masalah itu, wajah Desi Luo tidak terlalu baik. Studio potret hari itu tidak jauh dari tempat Lucy Sen. Begitu dia mendengar bahwa Lucy Sen ada di sana, dia tidak bisa menahan kebencian dan kecemburuan di hatinya. Dia mencari cara untuk menyuruh orang mengambil pakaian Lucy Sen dan mengambil foto dirinya. Jika bukan karena dia tidak takut diragukan oleh orang lain, dia akan pergi mengambil fotonya sendiri, tidak perlu membuat dua idiot mengacaukan itu. Aku benar-benar tidak meminta siapapun untuk diam-diam mengambil foto Lucy Sen. Nonamu, kamu harus percaya padaku. Desi Luo menggigit bibirnya, memperlihatkan ekspresi polos dan perasaan bersalah. Cara Desi Luo itu berguna untuk pria, tapi itu tidak berguna baginya. Aku harus naik, Nona Luo. Amandamu memang ada kerjaan yang harus diselesaikan.
Meskipun awalnya dia akan kembali ke perusahaanmu, dia memang memiliki niat untuk balas dendam, tetapi dia adalah orang yang bertanggung jawab dan berprinsip. Sudah menerima gaji, harus menyelesaikan bagiannya. Desi Luo memandang punggung Amanda Mu dan meremas tangannya. Melihat seorang gadis yang tidak berguna, aku tidak menyangka dia begitu keras kepala. Awalnya dia mencoba untuk menyenangkan Amanda Mu. Setelah mendapatkan kepercayaan Amanda Mu, dia akan memiliki kesempatan untuk mendekati Ricky Mo. Setelah itu dia akan menggunakan beberapa cara kepada Ricky Mo, bahkan jika Ricky Mo adalah tidak mudah terpengaruhi, tetapi dia juga akan kecanduan padanya. Kalau begini, dia harus menggunakan metode lain. Titik 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 titik. Setelah Omarmu kembali ke perusahaanmu, dia menunjukkan serangkaian rencana untuk mengubah keadaan dan membuat situasi perusahaanmu membaik. Untuk hal ini, Amanda Mu mengaguminya. Orang yang sudah berusia 70-an, setiap hari masih harus bekerja lembur di perusahaan dan keluar bersama tamu di malam hari. Untuk perusahaanmu, Omarmu benar-benar melakukan sepenuhnya. Sebelum pulang kerja, Amanda Mu merapikan barang-barangnya dan bersiap untuk pergi, tiba-tiba ponselnya berdering. Itu adalah panggilan dari Omarmu. Bersiaplah dan temani aku ke kota C untuk perjalanan bisnis besok. Perjalanan bisnis. Mengapa Omarmu ingin dia menemaninya dalam perjalanan bisnis? Bahkan jika Omarmu perlu mencari seseorang untuk menemaninya dalam perjalanan bisnis, seharusnya dia cari Siskamu. Persiapkan malam ini dan bertemu di bandara besok pagi pukul 9. Nada bicara Omarmu tidak dapat disangkal dan tidak memberi Amanda Mu kesempatan untuk bertanya lebih banyak. Dia langsung menutup telepon. Jika itu adalah Kelvin Mu, Amanda Mu bisa tanya-tanya mengapa ia harus membawanya dalam perjalanan bisnis ini. Namun, yang ada di telepon adalah Omarmu. Omarmu lebih tangguh dan lebih pintar dari Kelvin Mu, tetapi juga lebih terus terang daripada Kelvin Mu. Bagaimanapun, dia juga nona muda di keluargamu, Omarmu tidak akan membawanya untuk dijual. Titik 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 titik. Orang yang datang untuk menjemput Amanda Mu dari kantor adalah sopir lain di rumah. Dia sering diatur oleh Ricky Mo untuk melakukan sesuatu, tidak selalu punya waktu untuk menjemputnya. Tidak lama setelah masuk ke dalam mobil, Amanda Mu memperhatikan sopir terus melihat kaca spion. Amanda Mu juga melihat ke belakang dan menemukan tidak ada yang mencurigakan, kemudian bertanya, "Ada apa?" "Seseorang mengikuti kita." Sopir itu berkata dengan serius, "Nona muda, duduklah dengan erat." Amanda Mu tidak banyak bertanya, hanya berkata, "Oke." Jenderal tidak memiliki tentara yang lemah, dan bahkan orang-orang bawahan Ricky Mo bukan sopir biasa. Dia mendengar Charles Mo menyebutkan sebelumnya bahwa sopir di rumah adalah pensiunan pembalap. Selanjutnya, sopir itu benar-benar mengendarai mobil seperti mobil balap dan mengamuk di jalan. Ketika kecepatan mobil melambat, Amanda Mu sudah pusing. Dia berkata kepada sopir, "Berhenti." Begitu mobil berhenti, Amanda Mu buru-buru membuka pintu mobil dan melompat turun. Dia dengan cepat lari ke tempat sampah dan muntah sebanyak-banyaknya. Sopir dengan cepat mengambil air dan tisu. "Nona muda, sudah membuatmu kaget." Petik 2 titik titik titik. "Aku baik-baik saja." Amanda Mu perlahan berjalan dan menepuk pundak sopir. "Sangat hebat." Amanda Mu kembali ke mobil bersama sopirnya. Pada saat ini, mobil telah mencapai kaki gunung, melaju ke gunung selama lebih dari 10 menit untuk tiba di Villa Ricky Mo. Segera setelah mobil yang dikendarai Amanda Mu lewat, ada mobil lain yang muncul di kaki gunung. Desi Luo menjadi pucat dan turun dari mobil, mengangkat kepala menatap villa yang berada di lereng gunung. Bersambung.